Di episode 7 kali ini akan banyak hal yang menyenangkan seperti apa, mari kita bahas. Setelah ayah Ayla tidak menyetujui hubungannya dengan Ayla karena alasan ayahnya, Tawan pun langsung menemui ayahnya yang sudah sekian lama dia tidak temui. Tawan langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi antara ayahnya dan tuan tanah ayahnya Ayla. Mendengar nama itu disebut Tawan, ayahnya langsung bertanya bagaimana Tawan bisa tahu ulat pengkhianat itu, dan kata-kata itu sama seperti yang ayah Ayla katakan. Ayahnya ingin tahu bagaimana Tawan bisa mengenal tuan tanah, dan Tawan pun bilang dia adalah ayah dari orang yang Tawan cintai, yaitu Ayla putrinya. Mendengar itu, ayahnya tak peduli siapapun yang dicintai Tawan. Tapi bila itu adalah anaknya Tanah, ayahnya meminta untuk Tawan melupakannya, karena bagaimanapun ayahnya tidak akan pernah berdamai dengan ayahnya Ayla, dan meminta Tawan untuk menyerah saja. Tawan pun ingin tahu apa yang sebenarnya ayahnya Ayla lakukan. Dulu ayahnya Tawan dan Ayla adalah sahabat, tapi ayahnya Ayla mengkhianati ayahnya Tawan. Mereka sama-sama mengelola perusahaan bersama. Namun ayah Ayla menusuk dari belakang dan mengambil semuanya untuk dirinya sendiri, hingga ayahnya Tawan harus memulai dari nol lagi untuk mendirikan perusahaannya sendiri. Namun itu cerita menurut versi ayahnya Tawan. Ayahnya meminta Tawan untuk melupakan keluarga itu dan kembali untuk membantu perusahaannya, namun Tawan menolak karena dia punya perusahaannya sendiri. Tiba-tiba saudara tirinya datang dan bilang mengapa kita membiarkan dia ikut campur dalam perusahaan kita. Tawan pun langsung berdiri untuk pergi dan saudara tirinya meminta untuk Tawan jangan datang kembali, dan bahkan dia tidak tahu mengapa Tawan kembali. Tanpa kata, Tawan pun pergi dengan tatapan yang penuh emosi dan dendam. Sepertinya saudara tiri Tawan tidak becus dalam mengurus perusahaan, dan ayahnya meragukannya. Tawan mencoba menelpon Ayla, namun ayah Ayla langsung mematikannya dan bilang kalau ayahnya Tawan sudah mengkhianatinya. Apakah Ayla masih mau marah padanya? Namun Ayla bilang apa kesalahan mereka, karena yang mereka lakukan hanyalah saling jatuh cinta. Dan ayahnya berpikir kalau ayahnya jahat, anaknya pasti juga jahat, dan meminta Ayla untuk putus dengan Tawan. Ayla terus saja melawan karena ayahnya tidak pernah melihat Tawan pernah melakukan hal yang buruk seperti yang ayahnya Tawan lakukan. Namun tetap saja ayah Ayla tak peduli dan menyita handphone Ayla sampai Ayla bisa melupakan Tawan dan tidak mengizinkan Ayla untuk meninggalkan rumah. Ayla benar-benar tak terima dengan tindakan ayahnya itu dan bilang dia tidak mencintai ayahnya lagi. Namun ayahnya tetap tak mau mendengar. Tangisan Ayla pun pecah dan Tawan datang ke rumah Ayla walau hanya bisa menatap jendela kamar Ayla saja. Dan kesedihan mereka pun menjadi awal akan ujian cinta yang harus mereka hadapi dan perjuangkan. Ayla pun mulai dengan protesnya, dia tidak mau makan apapun dan penjagaan untuknya pun begitu ketat. Tahu anaknya tidak mau makan, ayahnya coba membujuk, namun Ayla terus merajuk dan tak mau berbicara dengan ayahnya sampai ayahnya pun meminta Katu untuk datang. Ayla pun menceritakan semuanya pada Katu bagaimana dia tidak diperbolehkan bertemu lagi dengan Tawan karena alasan ayahnya dan ayah Tawan. Ayla pun bercerita kalau dulu ayah mereka adalah sahabat, mereka membangun perusahaan bersama dan berjalan baik hingga pada suatu hari ada tawaran proyek besar. Ayahnya sangat percaya diri perusahaannya akan menang, tapi dikalahkan oleh perusahaan kecil sebagai kuda hitam, dan perusahaan itu adalah perusahaan baru ayahnya Tawan, dan sejak saat itu mereka pun menjadi rival. Ayla sangat kesal karena itu tidak ada hubungannya dengan hubungan mereka, apalagi itu sudah lama sekali, dan mengapa mereka harus membayarnya sekarang, membuat mereka akhirnya sulit untuk bersama dan meminta mereka untuk putus. Dan Ayla tidak mau cinta yang sudah dia pendam dan perjuangkan selama 8 tahun harus begitu saja putus di saat mereka baru saja memulai. Dan Katu pun coba menenangkan Ayla dan mereka pun akan sama-sama cari jalan keluarnya. Katu pun meminta Ayla untuk mandi dan makan. Ayla sempat menolak, namun Katu bilang dia harus mendapatkan kepercayaan ayahnya Ayla, dan dengan begitu Katu bisa datang dan pergi dengan mudah. Dan itu bisa membantu Ayla dan Katu pun merencanakan sesuatu. Di kantor Tawan terus melamun dan itu buat ketiga anak buahnya bertanya-tanya apa yang terjadi karena hal yang membuatnya stres kalau bukan tentang Nyonya Bos yaitu Ayla.
Dan daripada mereka terus bertanya-tanya, Tifon pun langsung menanyakan itu pada Tawan. Apakah bosnya itu bertengkar dengan Ayla? Tawan bilang mereka tidak bertengkar dan Katu datang langsung bilang kalau Tawan punya masalah dengan ayah Ayla. Katu pun memberikan surat untuk Tawan dari Ayla yang berisi kalau Ayla sangat merindukan Tawan dan dia tidak ingin putus dengan Tawan dan meminta Tawan untuk jangan menyerah dan terus mencintainya. Chanya pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan Katu bilang ayahnya Tawan dan Ayla mereka memiliki konflik besar dan mereka menjadi pesaing bisnis atau bisa dibilang musuh bebuyutan. Katu bercerita bagaimana Ayla tidak boleh keluar dari rumah dan alat komunikasinya diambil. Juga adanya pengawal baru menjaga Ayla, bahkan Ayla juga tidak mau makan. Dan Nana pun bilang sama persis seperti bosnya yang tidak mau makan. Katu pun bilang Tawan harus makan dan istirahat dengan baik agar memiliki kekuatan untuk terus berjuang. Ayla berjuang sangat keras dan Tawan juga pasti bisa. Katu terus menyemangati Tawan hingga Tawan pun akhirnya mau makan dan Tawan sangat ingin bertemu Ayla. Tifon pun akan mencari tahu perusahaan mana yang menjadi pengawal baru Ayla. Saat sedang makan, Tifon memberi kabar baik kalau pengawal baru Ayla dari perusahaan yang bekerja sama baik dengan perusahaan Tawan dan Tawan pun akhirnya bisa menelepon Ayla dengan penghubung pengawalnya itu. Dia pun memberikan telepon pada Ayla. Ayla pun menangis. Dia sangat merindukan Tawan dan bercerita akan ketidakadilan ayahnya itu. Ayla pun meminta Tawan untuk tidak berhenti mencintainya dan Tawan pun berjanji dia tidak akan kemanapun apalagi dia sudah mencintai Ayla begitu lama. Ayla terus menangis, dia ingin melihat Tawan dan memeluknya. Tawan bilang pengawal baru Ayla dari perusahaan yang dijalankan oleh teman Tawan dan Tawan akan mencari cara untuk datang menemui Ayla dan meminta Ayla untuk menunggunya. Dan Tawan pun akan datang malam itu juga untuk menemui Ayla. Katu bilang ayahnya Ayla membatalkan semua jadwal dan terus di rumah mengawasi Ayla. Namun Tawan tahu caranya dan meminta Tifon untuk memberitahu Chanon, pengawal baru Ayla, untuk membersihkan jalan untuknya. Dan ketiga anak buahnya sangat mendukung dan membantu Tawan dan Katu pun ingin ikut membantu. Tawan pun bilang jangan sampai Katu tidak sengaja membocorkan rencana itu kepada ayahnya Ayla dan itu buat Katu dan semuanya tersenyum. Malam pun tiba, Tawan datang menyelinap ke rumah Ayla dengan dibantu Tifon. Tawan pun berhasil masuk ke kamar Ayla dan itu buat Ayla terkejut dan langsung memeluk Tawan dengan tangisan karena rasa rindunya. Tawan pun meminta Ayla jangan menangis karena dia sudah ada di sana. Ayla begitu sangat merindukan Tawan, dia takut tidak bisa bertemu Tawan lagi. Ayla sangat takut pengawal barunya tahu dan Tawan bilang sekarang itu adalah timnya dan meminta Ayla untuk jangan khawatir. Ayla pun tak percaya dan bertanya siapa sebenarnya Tawan dan Tawan pun bilang dia adalah pacar Ayla. Ayla pun memuji Tawan yang luar biasa bisa memanjat meskipun itu sangat tinggi. Apakah Tawan tidak takut jatuh? Dan Tawan pun bilang tidak karena hatinya ada di sini dan tidak peduli seberapa tinggi itu. Dia tidak takut. Mereka pun saling tatapan penuh kerinduan dan ciuman manis pun menjadi kehangatan cinta mereka. Kerinduan itu pun mereka curahkan dengan ciuman hangat itu. Mungkin malam sebelumnya Tawan ingin melakukannya dengan baik. Tapi untuk sekarang biarlah restu itu menyusul nanti dan mereka pun menghabiskan malam dengan menjadikan mereka satu, saling memiliki satu sama lain. Ciuman hangat dan keromantisan yang sangat indah. Di tengah keromantisan itu, Tawan pun harus pergi dan Ayla seperti tidak ingin Tawan pergi. Dia ingin menghabiskan malam bersama Tawan dan ingin Tawan tinggal dan bersembunyi di kamarnya, tapi itu tidak mungkin karena pasti Katu dan timnya akan mendapat masalah dan Tawan berjanji akan datang menemui Ayla setiap malam. Ayla contoh pasangan yang baik. Sebelum pergi, Tawan pun memberi Ayla handphone untuk berjaga-jaga bila ada sesuatu yang mendesak. Mereka pun akan sama-sama berjuang dan bertahan demi cinta mereka sampai ayah Ayla mau merestui cinta mereka. Sebelum berpisah, tak lupa pelukan dan ciuman hangat Tawan sematkan. Dan dengan setia, Tifon pun menunggu bosnya.
Katu sangat antusias mendengar Ayla bercerita akan tadi malam dan Ayla begitu bahagia kini dia sepenuhnya milik Tawan. Tak hanya Katu, di kantor Nana dan Chanya juga begitu penasaran dengan apa yang terjadi sepanjang malam itu sama bosnya. Dan si Pon pun menjadi sasaran kepenasaranan mereka. Belum berapa lama mereka bertemu, Ayla sudah menelepon Tawan. Dan Tawan pun menggoda dia juga kangen, apalagi dia terus berpikir tentang tadi malam. Itu membuat Ayla malu. Tak terasa malam pun datang, Tawan dan Tipon kembali menyelinap ke rumah Ayla. Ayla tak sabar menunggu Tawan ditemani oleh Katu. Dan yang ditunggu pun datang, Ayla langsung memeluk Tawan. Lirikan mata Ayla memberi kode agar Katu segera keluar dari kamarnya. Dan untungnya Katu pun paham. Saat sedikit lagi mereka akan berciuman, suara telepon Tawan pun berbunyi dan itu adalah pekerjaan mendesak. Tawan sibuk dengan pekerjaannya dan Ayla terus saja menggoda Tawan seolah tak sabar menunggu kekasihnya itu memeluknya. Dan Tawan pun akhirnya selesai, dia pun langsung dengan antusiasnya untuk malam ini. Ayla dengan cepat membuka kemeja Tawan. Tawan pun dengan lembut menyentuh Ayla dan langsung tidur di pelukan Ayla. Namun Ayla balik menggoda Tawan, tak ingin malam ini berakhir begitu saja. Tak terasa pagi pun tiba dan kali ini Tawan kesiangan dan dia harus cepat-cepat pergi. Namun Ayla kembali tak ingin kekasihnya itu pergi. Ayla terus saja memeluk Tawan. Ayla pun kembali membantu Tawan bersiap dan sebelum pergi tak lupa kecupan pelukan hangat pun tersematkan. Di sini kita pun bisa merasakan bagaimana dua orang yang sedang jatuh cinta yang baru saja jadian lagi kangen-kangennya dan mesra-mesranya tak ingin sedikit pun berpisah. Maunya terus bersama dalam pelukan menghabiskan waktu berdua saja dan itu yang Ayla rasakan berat untuk melepaskan Tawan pergi. Setiap malam Tawan mengunjungi Ayla, namun malam ini sepertinya malam yang sulit untuk Tawan karena ayah Ayla tiba-tiba menunggu di kamar Ayla. Itu buat Ayla dan Katu saling pandang dan takut, akhirnya Tawan ketahuan. Ayla pun dibuat tak enak diam dan saat Tawan akan naik suaranya terdengar dan itu buat ayah Ayla berdiri untuk memeriksanya. Ayla dan Katu benar-benar sudah setengah ketakutan dan Tawan pun dengan sigap bersembunyi. Namun ayahnya Ayla terus berjalan mendekati dan ketegangan pun terjadi di akhir episode 7 ini. Apakah akhirnya Tawan akan ketahuan oleh ayahnya Ayla atau kita lihat di episode 8 nanti.